Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya virus corona. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah Matematika Discrete. Pada pertemuan hari ini kita tidak akan banyak membahas tentang materi, hanya saja nanti saya akan memberikan gambaran sedikit tentang apa yang akan kita pelajari pada 16 pertemuan ke depan terkait tentang mata kuliah Matematika Discrete. Ya. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu terkait tentang yang pertama yaitu kontrak mata kuliah atau kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan nanti kita akan membahas tentang yang namanya aturan-aturan dalam perkuliahan, materi-materi yang akan kita bahas, dan juga terkait dengan penilaian yang akan saya berikan pada kalian, khususnya pada 16 pertemuan yang akan kita lakukan. Pada semester ini kita melakukan perkuliahan agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan semester sebelumnya, yaitu kita melakukan perkuliahan melalui daring, yaitu kuliah online. Saya berharap walaupun proses perkuliahan ini secara online, saya berharap seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini mengikuti dengan baik perkuliahan kita, mengerjakan tugas dengan baik, dan tidak mengabaikan mata kuliah ini. Ya. Oke, karena ini pertemuan pertama kita membahas tentang pertemuan kita pada mata kuliah Matematika Discrete ini, mungkin banyak di antara kalian yang belum mengenal saya, karena kita sudah membuat grup WA, tetapi dalam grup WA masih ada yang siap Bu, gitu, menganggap saya adalah pembuat. Oke, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Ini adalah biodata saya, mungkin kurang jelas ya. Ini terkait, mungkin kalian bisa melihat langsung di PPT atau PowerPoint yang sudah saya share di Edmodo. Ya, nama saya Cicin Riantoni, ya, Cicin Riantoni. Mungkin agak aneh karena ada cicinnya di depan. Ya. Saya lahir pada tanggal 12 Oktober 1992. Pendidikan saya S1 yaitu sebenarnya pendidikan fisika, ya, pendidikan fisika Universitas Jambi. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah S2 di Universitas Negeri Malang. Fokus daripada suatu subjek daripada perkuliahan saya yaitu tentang fisika. Namun saya juga dalam beberapa tahun terakhir saya juga mengampu mata kuliah matematika. Makanya saya diminta untuk beberapa semester ini mengampu mata kuliah Matematika Discrete, analisis numerik, kalkulus, dan juga terkait dengan statistika dan juga probabilitas, itu juga saya ampu. Ya. Dalam beberapa terakhir ini ini masih perkenalan ya. Saya fokus tidak hanya mengajar, sambil mengajar juga fokus melakukan beberapa penelitian terkait dengan pendidikan, baik itu di bidang fisika maupun di bidang matematika. Oke. Mungkin itu perkenalan dari saya. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar di Edmodo. Kita akan melakukan diskusi di Edmodo nanti ya, di beranda Edmodo.
Oke, terkait dengan rencana perkuliahan, ya, terkait dengan rencana perkuliahan. Di sini RPS atau rencana perkuliahan yang saya susun itu didasarkan pada capaian yang ingin dicapai oleh program studi, ya. Dan juga nanti saya sesuaikan dengan capaian pada mata kuliah. Kalau kita lihat dari capaian yang ingin diraih oleh program studi, itu lulusan program studi sistem informasi STIKOM atau sekarang kita sudah alhamdulillah sudah UNAMA, ya, Universitas Dinamika Bangsa, diharapkan memiliki kualifikasi sarjana komputer yang mampu mengimplementasikan keahliannya di bidang enterprise information system, informasi sistem manajemen, dan juga informasi sistem development, untuk memecahkan permasalahan yang didasari dengan pemikiran ilmiah sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, mungkin di sini di video ini tulisannya kurang jelas, kalian bisa melihat PPT-nya, ya. Sekali lagi saya bilang, silakan buka PPT-nya yang sudah saya share di Edmodo, di folder Edmodo, buka di folder sana. Sudah lengkap, ada RPS dan juga ada PPT yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Oke, saya lanjutkan. Dari capaian program studi ini, selanjutnya saya sesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu matematika diskrit, yang mana materi-materi yang saya susun itu diharapkan setelah selesai mengikuti program ini, mahasiswa atau kalian semua diharapkan memiliki wawasan dan menguasai pengetahuan cabang bidang matematika yang mengkaji objek-objek dan struktur diskrit. Mengingat cara kerja komputer sifatnya itu adalah diskrit. Oke, coba kalian lihat bahwa di sini kita melihat bahwa matematika diskrit itu dipisahkan dengan matematika umum. Misalnya, kenapa tidak matematika diskrit itu dimasukkan ke dalam kalkulus? Timbul pertanyaan. Pada semester-semester sebelumnya ada yang bertanya seperti itu. Kenapa matematika diskrit itu tidak masuk ke dalam kalkulus atau matematika secara umum? Ternyata sebenarnya matematika diskrit ini adalah sifatnya adalah khusus, agak berbeda. Kalau matematika seperti kalkulus itu masuk ke dalam matematika continue, kan lawan diskrit adalah continue. Namun di mata kuliah matematika diskrit ini dipisahkan. Kalau dilihat dari sejarahnya pun memang harus dipisahkan, karena matematika diskrit ini muncul efek dari berkembangnya komputer digital. Ya, ini sebenarnya matematika diskrit ini dikhususkan pada yang berhubungan dengan bidang komputer, walaupun bisa juga kita gunakan pada bidang-bidang lain seperti sains dan sebagainya. Namun sebenarnya dilihat dari latar belakangnya, ya, untuk bidang komputer. Adapun sumber belajar, oke, kita lihat sumber belajar. Saya menggunakan beberapa buku yang terkait matematika diskrit. Bisa kalian cari di Gramedia atau toko online, buku-buku yang digunakan, atau bisa juga di-download kalau yang versi bahasa Inggrisnya bisa kalian download di LibGen. Nah, itu gratis. Ada beberapa matematika diskrit. Untuk mata kuliah ini kita tidak terpatok pada sumber ini. Kalian boleh menggunakan sumber-sumber yang lain atau buku-buku yang lain, atau jurnal. Kalau jurnal itu kan update, jadi bisa juga digunakan untuk mata kuliah ini, untuk mempelajari mata kuliah ini. Tapi saya tidak menyarankan kalian menggunakan sumber-sumber dari blog yang tidak dari blog, kan banyak sumber-sumber daripada materi perkuliahan itu dari blog. Kalau dari blog yang tidak bereferensi dengan baik atau tidak diakui dengan baik, hanya blog-blog pribadi,
saya sarankan tidak digunakan karena takutnya terjadi kesalahpahaman konsep atau kesalahan konsep ketika kita mempelajari materi ini. Ya. Jadi kalau gunakan cari-cari alamat website yang memang diakui seperti alamat website yang dimiliki oleh universitas, itu silakan. Nah, itu misalkan universitas di Stepkom Bhinneka Bangsa, kalau ada sumber berasal dari Universitas Stikom, silakan digunakan. Atau website-website luar yang menyediakan buku-buku referensi. Ya, itu terkait rencana perkuliahan. Dari capaian program studi, capaian pembelajaran pada mata kuliah. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang urutan daripada materi, maka di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu item penilaian yang akan saya lakukan, ya, item-item penilaian yang akan saya lakukan. Jadi selama 16 pertemuan ini saya akan melakukan beberapa proses penilaian. Yang pertama yaitu saya akan melakukan beberapa proses penilaian. Artinya dalam 16 pertemuan ini kita ada beberapa penilaian atau beberapa hal yang akan saya ambil nilai kalian dari 16 pertemuan ini. Yang pertama, 45% dari nilai semester nanti, nilai akhir kalian, saya ambil dari item 1. Item 1 ini terdiri dari tugas, keaktifan, disiplin, dan juga kuis. Ya. Tugas mungkin karena kuliah ini bersifat online, bersifat daring. Mungkin akan saya berikan beberapa tugas proyek, kalian bisa mengembangkan seperti apa. Tidak terlalu memberatkan karena tugas ini saya akan berikan dalam waktu yang akan untuk mengerjakan akan saya berikan dalam waktu yang cukup lama. Kalau dalam seminggu itu ada 7 hari, 5 hari dari pertemuan kita itu saya akan mengerjakan tugas. Hari ke-6 saya ingin menyiapkan atau melakukan pengoreksian dari tugas kalian. Hari selanjutnya, setidaknya pada pertemuan selanjutnya kalian bisa melihat nilai kalian. Artinya kalau saya bisa melakukan penilaian setiap minggunya, ini akan saya update terus, saya post terus di Edmodo. Kalian bisa melihat bagaimana perkembangan program kalian dan juga bisa melihat hasil akhir daripada nilai kalian. Hal tujuannya adalah untuk mencegah banyaknya protes di akhir perkuliahan. Kadang-kadang ada yang jarang hadir, itu protes. Kok saya dapat nilai ini? Padahal ya karena jarang hadir. Soalnya dalam item 1 ini 45% ini digabungkan juga dengan keaktifan. Oke. Bagaimana menilai keaktifan kalian? Oke, di setiap pertemuan nantinya saya akan mengupload materi. Misalnya materi ini saya upload di Beranda daripada Edmodo. Silakan melakukan diskusi atau ada yang bertanya atau ada yang tidak sesuai dengan pendapat kawannya. Silakan melakukan berdiskusi di Beranda, memberikan komentar di Beranda nantinya. Komentar bisa diberikan dalam bentuk teks, bisa juga diberikan dalam bentuk video. Kalian videokan diri kalian ketika memberikan komentar, akan post di komentar, silakan. Selanjutnya disiplin. Saya melihat juga disiplin karena mungkin agak berbeda dengan disiplin ketika kita melakukan tatap muka secara langsung. Di sini penilaian disiplin saya lakukan berdasarkan
berdasarkan absen. Oke, kita absen nantinya akan saya berikan di Edmodo juga pada penugasan. Silakan isi. Jangan sampai terlewatkan, karena apabila lewat waktu maka secara otomatis akan tutup, maka kalian tidak bisa melakukan absen. Selanjutnya kita juga akan melakukan quiz, nanti akan saya sesuaikan. Pada item 2, 25% itu saya ambil dari nilai UTS. Oke, pada pertemuan ke-8 atau ke-9 nanti saya akan melakukan UTS secara online juga, mungkin dalam bentuk pilihan ganda, berdasarkan hasil daripada berdasarkan pertemuan matematik pertemuan sebelumnya. Itu 25%. Selanjutnya 30% itu pada item 3, yaitu nilai UAS, ya, nilai akhir. Oke, yang akhir saya ambil 30%. Yang pada akhirnya nilai total kalian ini akan saya jumlahkan dari item 1, item 2, item 3. Selanjutnya ini yang kurang adalah disiplin. Selanjutnya saya tolong tata keramanya. Baik, mungkin tata krama di sini lebih pada bagaimana kita berinteraksi baik di Edmodo maupun di WA ketika berkomunikasi dengan berkomunikasi maupun dalam bertanya. Oke, ini terkait dengan mati penilaian. Oke, setelah penilaian, oke, di sini ada beberapa hal. Ada beberapa kajian apa namanya? Bentar. Oke. Ada beberapa kajian ada beberapa kajian matematika diskrit yang kita akan bahas. Sebenarnya konsep dalam materi-materi matematika diskrit ini sudah kalian bahas, baik itu di SMA sudah kalian bahas. Bagaimana konsep logika, teori himpunan itu seperti apa, matrik itu seperti apa, relasi dan fungsi itu seperti apa. Itu sebenarnya sudah kalian bahas semuanya. Di dasarnya sudah ada di SMA bagi yang serius atau yang mempelajarinya dengan baik. Itu sudah kalian pelajari di tingkat SMA. Ini beberapa kajian ini sudah saya susun berdasarkan pertemuan. Ya, pada pertemuan ini kita bahas tentang kontrak mata kuliah dan juga ada pengantar mata kuliah ini. Ya. Terkait dengan rencana program semester ini, baik penilaian, susunan, atau penugasan, jika kalian ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di Edmodo. Baik itu tentang apa saja terkait dengan kontrak mata kuliah. Ya, setiap pertemuan setiap minggu saya akan mengupload materi, baik itu berupa modul ataupun dalam bentuk PowerPoint. Saya akan share video seperti ini, dia penjelasan. Selanjutnya akan ada tugas sederhana untuk dikerjakan. Soalnya kalau tidak ada tugas itu hanya segelintir orang yang akan mempelajari materi ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pengantar matematika diskrit. Ya. Ini saya berikan gambaran umum kepada kalian tentang apa yang dipelajari di dalam matematika diskrit. Kata matematika diskrit, kalau kita lihat dari matematika diskrit, sebenarnya ada yang mengatakan ini disebut sebagai matematika diskrit. Ada juga yang disebut sebagai struktur diskrit. Oke, itu salah satu. Ada yang menggunakan istilah matematika diskrit, menggunakan struktur diskrit. Apa yang dipelajari? Dalam matematika diskrit ini merupakan cabang daripada
pada matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Bagaimana bentuk daripada objek diskrit ini? Objek diskrit ini adalah objek yang dipelajari, biasanya bentuk baik itu dalam bilangan bulat, bentuk grafik, pernyataan dalam logika, makanya ada materi-materi logika. Secara di sini dijelaskan bahwa secara lebih formalnya matematika diskrit ini telah dicirikan sebagai cabang matematika yang berurusan dengan himpunan yang dapat dihitung. Ini berhubungan dengan himpunan. Oke, kalau dibandingkan dengan tadi ada pertanyaan di awal, kenapa matematika diskrit tidak masuk kalkulus? Kalau kalkulus itu bagian dari di bagian dari matematika kontinu. Kalau matematika kontinu itu masuk dalam seperti bilangan real itu udah ada pecahan, 3 koma dan sebagainya. Dia berkelanjutan. Sedangkan pada matematika diskrit ini dia tidak berkelanjutan, dia seperti bilangan bulat. Seperti bilangan bulat 1, 2, 3 tidak bisa dibuat bilangan terpecah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa komputer itu atau hal-hal yang diinput dalam komputer itu bersifat diskrit. Sebagian besar itu diinput dalam bentuk diskrit. Ada yang mengatakan bahwa matematika diskrit ini adalah merupakan bentuk daripada bilangan bulat. Itu contohnya seperti itu. Timbul pertanyaan, mengapa dan untuk apa? Mengapa kita mempelajari matematika diskrit dan untuk apa? So, kita bisa melihat kalau kalian baca banyak sumber, baik sumber itu dari buku-buku. Ini kita mempelajari dari kita mempelajari matematika diskrit ini memberikan landasan atau sebagai landasan dalam perkuliahan komputer. Dalam kuliah di informatika, matematika diskrit ini adalah sebagai dasar. Misalnya tentang algoritma, struktur data, otomata, dan teori bahasa formal. Itu didasarkan pada matematika diskrit. Selain itu juga, kita tahu di bagian awal saya juga jelaskan bahwa komputer digital bekerja secara diskrit. Yaitu informasi yang disimpannya itu dan yang dimanipulasi itu oleh komputer adalah bentuk diskrit. Bentuk diskrit. Mengapa? Oleh karena itulah, kalau kalian mempelajari mata kuliah analisis numerik itu ada namanya galat. Galat yaitu kesalahan yang terjadi atau untuk menghitung error yang terjadi ketika kita menginput data ke dalam komputer. Kenapa demikian? Karena ketika menginput data, misalkan data tersebut dalam bentuk pecahan desimal, sedangkan komputer digital itu bekerja secara diskrit, maka akan terjadi namanya galat atau ada kesalahan. Ada materi kalau di belajar analisis ada karena itu bersifatnya adalah diskrit. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari sejarah munculnya matematika diskrit ini, sebenarnya penelitian dalam matematika diskrit itu meningkat pada paruh kedua abad ke-20. Efek dari berkembangnya komputer digital. Di awal saya jelaskan, ini efek dari berkembangnya komputer digital. Selanjutnya dalam kurikulum universitas. Dalam kurikulum universitas itu baru muncul pada tahun 1980-an untuk mendukung daripada ilmu komputer.
selain di apa namanya, ada banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan perkembangan daripada matematika deskripsi ini. Misalkan dalam teori grafik banyak peneliti atau penelitian yang dilakukan untuk membuktikan teorema 4 warna, misalkan seperti itu. Itu adalah sejarah munculnya, oh ini bagian dari matematika diskrit. Misalkan ada lagi yang dalam konsep logika, itu juga menjadi dasar munculnya matematika diskrit. Selain itu juga matematika diskrit ini muncul ketika Perang Dunia Kedua, ketika Jerman ingin memecahkan kode-kode. Itu juga menurut sejarah awal munculnya matematika diskrit pada pertengahan abad. Ya. Oke. Misalnya kalau kalian lihat di sini, oke, ini yang kita akan pelajari dalam bentuk ini. Inilah bentuk-bentuk yang akan kita pelajari dalam matematika diskrit ini. Kita tidak hanya belajar tentang logika. Kalau dalam logika kita belajar tentang untuk menebak sesuatu, ada konjungsi, disjungsi dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada misalnya kan ini ada teori graf. Ada ini betul graf. Teori graf ini kalau dalam penerapannya dalam komputer, misalkan misalkan sistem yang digunakan untuk melacak harga yang dijual di minimarket. Kita kan sering ada sensor untuk mendeteksi berapa harga daripada suatu benda. Itu susunan atau arah daripada di dalam komputer itu kan. Selanjutnya misalkan kita lihat di Google Map, itu juga didasarkan pada ada konsep matematika diskrit, ada konsep graf. Ya. Oke, ini hanya penjelasan awal saya tentang matematika diskrit. Nanti akan kita gali lebih dalam terkait materi demi materi, kita susun sebaik mungkin perkiraan. Ya, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang logika matematika. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan komentar perkuliahan dan juga komentar perkuliahan tadi, silakan komen di @modo, ya, juga @modo, biar kita berdiskusi bersama. Kalau ada mahasiswa yang ingin silakan jawab biar hidup diskusinya di @modo. Nanti akan saya berikan penguatan terkait materi yang proses diskusi yang akan kalian lakukan. Tolong selalu dipantau @modonya, lihat folder, mungkin ada tugas yang akan saya berikan, ada materi, pantau absensi, selalu melakukan absensi, jangan sampai terlambat. Saya tidak yang update, artinya yang serius belajar. Saya tidak akan kalau sudah lewat waktu, karena waktu absensi juga saya berikan cukup lama, selama 1 minggu itu, dan sebelum mengumpulkan tugas itu masih dalam waktu absensi, karena mengingat setiap daerah itu kan sinyalnya beda-beda. Gitu. Oke, jika ada pertanyaan silakan di komen di @modo. Oke, coba lihat di folder @modonya, itu saya ada memberikan tugas. Karena minggu depan kita membahas tentang logika matematika, jadi saya ingin melihat ini kan sebenarnya sudah ada dasarnya di SMA, sudah belajar di SMA tentang konsep logika matematika. Tolong kerjakan tugas sesuai dengan petunjuk saya berikan di @modo. Di folder ada file petunjuk instruksi daripada tugas, dan upload di @modo tugas kalian sesuai dengan instruksi tersebut. Jangan sampai tugasnya pengumpulannya lewat dari waktu yang sudah ditentukan.
Waktu pekerjaan sudah cukup lama, hampir seminggu, ya, sekitar 6 hari. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan pada hari ini. Oke, kita berdiskusi lagi di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada